Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar tidak, Pak? Sekarang ada, bagus. Ada kedengaran, Bapak suaranya? Kedengaran, Pak. Cici kedengaran, Pak. Ya bagus ya, bagus ya. Ini mana jalur jaringannya bagus, Cip? Alhamdulillah, mudah-mudahan bagus, Pak. Ya. Jadi di mana rumah teh? Di rumah, Pak. Di mana rumahnya? Di Majenang, di Cilacap. Oh, Majenang. Oh ya, Majenang. Mudah-mudahan lancar. Besok Bapak nunggu aja ya. Iya, Yang Pak. belum. Sepertinya siswanya belum pada masuk, Pak. Nunggu aja ya, Bapak ya. Cici? Ya, Pak? Cici? Iya, Pak? Yang untuk resa belum ada penilaian ya? Belum diverifikasi sama pamongnya atau gimana? Belum tahu, Pak. Oh, Nanti ditanyakan ya. dulu ke Resa, Pak. Ya, nanti kasihan deh. Cici mah sudah ada itunya formatnya ya? Iya, Pak.
Bapak, Pak, Ya, kenapa? Cek. ini baru satu siswa yang masuk, terus waktunya sudah menunjukkan pukul 8.30, Pak. Ya. Kan mulainya 8.30 ya? Iya, Pak. Kan gua itu ya, guru pamongnya mana? Belum kan? Belum masuk, Pak. Iya. Tunggu aja lah. Siswanya katanya terkendala jaringan, Pak. Ya, biar aja nanti lihat situasi. Tunggu aja sampai seperempat jam ya. Iya, Sampai jam nantilah. Biar aja yang penting tampil aja dulu lihat ya. Tenang baik. saja sih. Gini aja, tunggu. Cik, waktunya pakai jom atau jom 40 menit atau jom bebas nih? Pakai edu ya? Ini pakai yang unsil, Pak. Kalau yang unsil katanya bisa lebih dari 40 menit, Pak. Ya, ya. Jom edu ya. Nah, ya bagus, bagus. Jadi bebas, bisa santai gitu. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya. Enggak, soal kewajiban ya. So. Tenang saja sih. Ditunggu sampai jam 8 seperempat, jam 8 kurang seperempat, jam setengah 8, jam 8, 9 kurang seperempat ya. Iya, Pak. Seperempat jam lagi lah. Pak Suprinya juga masuk kan? Belum ya? Belum, Pak. Kita nempuh.
Di kelas IPA. Ci? Halo? Ci? Iya Pak, bagaimana Pak? Nanti kalau sudah ada guru pamong aja. Kalau sudah guru pamong ada, kita berjalan saja. Meskipun ada beberapa orang juga ya. Baik Pak. Ini udah diberitahu belum? Sudah Pak. Udah, tapi belum ada ya? Tapi belum ada ya. Di WA dia tuh ya, takut lupa. Sudah di WA Pak. Ya. Sebentar Pak. Tapi belum ada ya? Tidak ya. Nanti kalau sudah ada Pak Sofi, langsung aja biar ada 3 orang 4 orang. Iya Pak, mohon maaf Pak, ini gitu ya. ini Pak Suprinya telepon Pak, mau diangkat dulu ya. Jaringan itu. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, so. Waalaikumsalam, bagaimana Pak? Baru 2 ya? Baru 5 orang Pak yang masuk Zoom. Baru 5 orang Pak. Ya mungkin salah. Iya Pak, Bapak belum masuk Zoom Pak? Apa gimana Pak? Langsung aja. Belum, ini lagi di apa ya, ada ini kayaknya di host. Iya Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya. Ya, langsung masuk aja nih bawah. Yang saya udah sini. Oh, langsung dimulai saja Pak. Bilangin, itu saya ada sini. Bapaknya sepertinya lagi di luar Pak. Halo? Pak Suprinya sepertinya lagi di luar Pak. Sebentar Pak. Halo? Cici? Iya Pak. Tadi dibilangin Bapak sudah di sini enggak? Sudah. Pak Supri Udah sepertinya ya? lagi di luar dulu Pak. Pak Suprinya lagi di luar. Nah, berjalan aja lah ya. Silakan. Waktu kan. Berjalan aja Pak. Nah, ya Sophia nanti. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Ya, selamat. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi. Walaupun secara daring, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali kepada adik-adik semuanya untuk mengisi daftar absensi yang telah Ibu bagikan melalui WA Group ya. Bagi yang belum mengisi absensi, segera mengisi absensinya. Mohon maaf Pak, PPT-nya sudah tampil belum Pak? Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas pada materi bab 3 mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Adapun kompetensi dasar yang dituju pada pertemuan hari ini yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, serta dapat menjelaskan model diagram antar pelaku ekonomi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pada materi bab 3 ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja kegiatan-kegiatan dalam ekonomi? Adik-adik semuanya? Baik, seperti yang telah kita ketahui ya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materinya mengenai pelaku-pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, serta model diagram antar pelaku ekonomi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pelaku-pelaku ekonomi, di mana pelaku-pelaku ekonomi ini terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK, yang kedua rumah tangga produsen atau RTP, yang ketiga pemerintah atau rumah tangga negara atau RTN, dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri atau disingkat dengan RTLN. Yang pertama yaitu kita akan membahas pelaku ekonomi rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ataupun keluarga. Rumah tangga konsumen ini memiliki faktor-faktor produksi. Mereka memiliki lahan dan dapat menyediakan tenaga kerja. Mereka juga dapat menjadi pengusaha, pemegang saham, pemilik, dan mitra perusahaan. Ada dua macam peran yang dimainkan oleh rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia jasa faktor produksi. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, di mana rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebagai penyedia jasa faktor produksi, yaitu di mana jasa sumber daya manusia seperti tenaga kerja diperdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun ciri-ciri dari rumah tangga konsumen atau RTK yaitu diantaranya yang pertama adalah RTK adalah pemilik semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu total pendapatan RTK berasal dari kompensasi faktor produksi, yang dimana kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan utama dari RTK adalah konsumsi. Mereka mengkonsumsi semua barang dan jasa. Nah, itulah sebabnya kenapa rumah tangga keluarga disebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Dan yang keempat yaitu RTK menghabiskan total pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jika RTK menyimpan sebagian pendapatannya, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Peran pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTP. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemilikannya, RTP atau perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta, di mana perusahaan milik negara ini modal seluruhnya itu dimiliki oleh negara, dan perusahaan milik swasta ini modal seluruhnya itu dimiliki oleh swasta dan tanpa campur tangan oleh pemerintah.
perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta ini berbentuk persero. Hampir sebagian besar perusahaannya itu bertujuan untuk mencari laba, di mana contoh perusahaan milik negara ini seperti PT Telkom, PT PLN, dan PT KAI. Adapun contoh dari perusahaan milik swasta yaitu PT Indofood, PT Astra Internasional, dan PT Sido Muncul. Adapun karakteristik dari rumah tangga produsen atau RTP diantaranya yaitu RTP tidak memiliki sumber daya sendiri untuk memproduksi barang dan jasa, di mana RTP menyewa faktor produksi ini dari RTK, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga yaitu RTP menggunakan faktor produksi dan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada RTK. Dan yang keempat yaitu RTK membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu RTK tidak memiliki simpanan. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pemerintah akan menjalankan aktivitas kepemerintahannya dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Nah, yang kedua yaitu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarananya yang menyangkut kegiatan umum, dan melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya PLN, Damri, dan Pertamina, serta menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam kegiatan ekonomi, tentu saja RTK dan perusahaan dan distributor harus diatur. Fungsi pengatur ini dipegang oleh pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga dan badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu di antaranya yang mengatur pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pasal 33 ayat 3 yang Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Sebagian dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah tidak hanya ke dalam pasar domestik saja, melainkan juga pasar luar negeri. Sekarang ini saat sekarang ini tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Dari berbagai kebutuhan yang ada, tentunya ada yang dapat diproduksi dan juga ada yang tidak dapat diproduksi. Hal ini karena kurangnya kemampuan untuk memproduksi sendiri dan ada juga yang terkendala dengan modal, karena dalam memproduksi suatu barang dan jasa juga membutuhkan modal yang cukup besar. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian juga dijual ke masyarakat luar negeri. Hal ini menunjukkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang sering kita sebut dengan kegiatan ekspor. Selain menjual barang dan jasa dari selain menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri, sehingga adanya arus barang dan jasa yang masuk ke dalam negeri yang sering kita sebut dengan kegiatan impor.
Adapun keuntungan-keuntungan melakukan kerjasama dengan masyarakat luar negeri, yaitu diantaranya adalah yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan. Dan yang kedua, yaitu hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa. Yang ketiga, yaitu memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Yang keempat, yaitu memungkinkan ahli teknologi yang semakin maju. Yang kelima, yaitu memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas pelaku-pelaku ekonomi, di mana telah kita ketahui sebelumnya pelaku-pelaku ekonomi ini terdiri dari rumah tangga konsumen atau keluarga atau disingkat dengan RTK. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga yaitu pemerintah atau rumah tangga negara atau RTN. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri atau RTN. Yang pertama, kita akan membahas peran konsumen, di mana konsumen ini memiliki peran sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada kegiatan ekonomi, peran konsumen sangat menentukan barang dan jasa yang diproduksi. Dewasa ini, sebelum barang diproduksi, riset pasar atas konsumen atau pemakaiannya harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Barang akan mengendap di gudang jika belum terjual atau sebelum sampai ke tangan konsumen, konsumen berperan memperlancar arus barang dan jasa. Nah, yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, di mana pemerintah sebagai institusi yang berusaha mensejahterakan masyarakat atau konsumen dapat menerapkan peraturan-peraturan, misalnya yaitu menetapkan peraturan harga eceran tertinggi atau sering disebut dengan HET pada apotek dan pembentukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dan yang keempat yaitu berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi, di mana rumah tangga keluarga atau konsumen sebagai pemilik tanah, tenaga kerja, dan modal dapat menaikkan, bahkan jika perlu menurunkan harga faktor-faktor produksi seperti sewa, upah, dan bunga. Selanjutnya yaitu peran produsen, di mana produsen ini memiliki peran sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu barang dan jasa. Barang dan jasa itu dihasilkan oleh produsen dengan mempergunakan faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu sebagai pihak yang dapat meningkatkan domestic bruto. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kemakmuran suatu negara ya, di mana dalam teori ekonomi disebutkan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Apabila suatu negara tersebut tidak dapat menghasilkan barang dan jasa, maka negara tersebut itu tidak dapat dikatakan sebagai negara yang makmur. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan yang terkait. Yang keempat yaitu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi, di mana produsen sebagai penghasil barang dan jasa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bahkan pada negara-negara tertentu, pembuatan peraturan harus dipertimbangkan sesuai dengan usulan perusahaan atau produsen. Karena jika tidak sesuai dengan usulan dari produsen atau perusahaan, maka bisa saja perusahaan itu dapat bekerja sama dengan negara lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen.
Nah, kelancaran pasokan barang dan jasa berdampak ganda. Selain melancarkan kebutuhan konsumen, juga mempercepat arus barang dan jasa menjadi uang. Yang kelima, yaitu membayar faktor-faktor produksi, di mana pembayaran harga barang-barang faktor produksi ini diterima konsumen untuk menambah pendapatan masyarakat. Pembayaran ini dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Nah, produsen ini sebagai wirausahawan berusaha untuk mencari atau menemukan cara-cara kerja baru agar harga pokok barang menjadi murah dan waktu melakukan produksi menjadi cepat. Selanjutnya yaitu peran pemerintah, di mana pemerintah ini berperan sebagai dapat membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua yaitu membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiga yaitu membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. Yang keempat yaitu menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Selanjutnya yaitu menyediakan barang-barang publik seperti tanaman dan jembatan penyeberangan serta kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu peran masyarakat luar negeri, di mana masyarakat luar negeri ini berperan sebagai tempat mengekspor barang dan jasa. Yang kedua yaitu dapat memberikan pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Selanjutnya yaitu sebagai tempat mengimpor barang dan jasa. Yang keempat yaitu menampung tenaga kerja serta dapat memberikan sumbangan ketika terjadi bencana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi model-model interaksi antar pelaku ekonomi, di mana model diagram interaksi antar pelaku ekonomi ini terdiri dari model diagram sederhana atau 2 sektor, model diagram 3 sektor, dan model diagram 4 sektor. Yang pertama, kita akan membahas model diagram sederhana atau 2 sektor. Di mana model diagram sederhana ini terdiri dari 2 pelaku ekonomi, yang mana terdiri dari rumah tangga produsen atau RTP, yang kedua yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK. Ada juga yang disebut sebagai pasar input atau pasar faktor produksi, dan pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, ketika hendak memproduksi suatu barang dan jasa atau sebuah produk, RTP pasti membutuhkan faktor-faktor produksi atau input, yang mana input ini dimiliki oleh RTK. Maka RTK akan menyalurkan faktor-faktor produksi yang dia punya kepada RTP. Dan setelah RTP menerima sumber daya dari yang disalurkan oleh RTK, maka RTP akan memberikan balas jasa berupa uang sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Jadi setelah RTP menerima faktor-faktor produksi, ia akan melakukan proses produksi sehingga pada akhirnya RTP akan menghasilkan barang dan jasa. Produk tersebut pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada RTK dari RTP. Nah, produk berupa barang dan jasa tersebut telah disalurkan kepada RTK akan menghasilkan timbal balik berupa uang atau pembayaran dari RTK. Jadi, RTP dan RTK ini berhubungan antara distribusi faktor produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu model diagram 3 sektor, di mana model diagram dalam 3 sektor ini ada pertambahan pihak yang terlibat, yaitu pemerintah. Pemerintah di sini bergerak sebagai fasilitator pada RTP dan RTK. Setelah
rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah akan mendapatkan timbal balik berupa pajak dari RTK dan RTP. Nah, selanjutnya yaitu ada model diagram 4 sektor. Model diagram 4 sektor ini ada pertambahan pihak, yaitu masyarakat luar negeri atau MLN. Nah, selain dari 3 pihak tadi, yaitu masyarakat luar negeri ini dapat berperan sebagai eksportir atau importir dalam kegiatan perekonomiannya. Nah, selain itu juga masyarakat luar negeri dapat berperan sebagai investor atau pihak yang dapat membantu kegiatan perekonomian di suatu negara. Itulah pemaparan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik terkait dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Mailia. Siapa? Iya, Bu, saya. Bagaimana, Mailia? Apa tujuan dari RTK? Bagaimana? Apa tujuan dari RTK? Oh, ya. Nah, yang Melia tanyakan yaitu apa tujuan dari RTK? Tujuan dari RTK di mana telah kita ketahui yaitu RTK merupakan unit ekonomi yang paling kecil, konsumennya itu hanya terdiri dari perorangan atau kelompok saja, yaitu RTK ini hanya mencakup lingkungan keluarga saja. RTK akan melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau kelompok atau keluarga. Udah, Bu, segitu. Di mana RTK ini juga menghasilkan faktor-faktor produksi yang akan diperlukan oleh rumah tangga produsen. Saya izin bertanya, Bu. Iya, Dela. Perbedaan antara RTK dan RTP. Baik. Perbedaan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di mana rumah tangga konsumen ini merupakan satuan unit terkecil dalam masyarakat, sedangkan RTP ini merupakan badan usaha yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kalau RTK itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga saja. Kalau RTP kan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, Bu. Dela, ada yang ditanyakan lagi? Kan RTP itu tidak memiliki sumber daya sendiri. Halo. Jadi bagaimana RTP memperoleh sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa? Oh iya. Nah, pertanyaan dari Dela yaitu dari mana RTP itu memperoleh sumber daya ya? Jadi RTP itu mendapatkan faktor produksi dari RTK karena RTP tidak memiliki faktor produksi sumber daya sendiri untuk memproduksi suatu barang dan jasa, maka faktor produksi yang diterima dari RTK itu faktor produksi yang diterima oleh RTP itu didapatkan dari RTK, yaitu berupa lahan, tenaga kerja, serta modal. Iya, Bu. Bagaimana? Untuk yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Iya, Mailia. Apa perbedaan perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta? Oh iya, baik. Di mana telah disebutkan tadi, yaitu perusahaan milik negara merupakan perusahaan yang modal seluruhnya itu dimiliki oleh negara.
Sedangkan perusahaan milik swasta itu perusahaan yang modal seluruhnya itu dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Di mana contoh dari perusahaan milik negara ini yaitu seperti PT PLN, PT KAI. Sedangkan untuk perusahaan milik swasta ini contohnya seperti PT Indofood, PT Astra, PT Sido Muncul, dan lain sebagainya. Iya, Bu, makasih. Baik, untuk yang lainnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan barusan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih untuk Della dan Melia yang telah bertanya. Untuk kesimpulan pertemuan pada hari ini, di mana kita telah membahas mengenai materi pelaku-pelaku ekonomi serta peran pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi ini terdiri dari rumah tangga konsumen atau keluarga atau sering disingkat dengan RTK. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP, dan yang ketiga yaitu pemerintah atau rumah tangga perusahaan. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Dan adapun model diagram antar pelaku ekonomi ini terdiri dari model diagram sederhana atau 2 sektor, model diagram 3 sektor, dan model diagram 4 sektor. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik semuanya, karena mungkin terkendala jaringan juga ya, apabila ada yang belum dipahami, kalian dapat bertanya melalui WA saja ya, kalian dapat langsung japri saja ke Ibu. Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam materi bab 4 mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Berhubung mungkin karena waktu juga dan sepertinya kalian juga terkendala karena sinyal juga ya ini. Pada keluar masuk juga ya. Iya, Bu. Saya juga keluar Iya, masuk, Bu. Bagaimana Pak? Ini lebih baik diselesaikan saja atau seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Cukup saja. Ya, kelihatan sudah cukup bagus sekali. Ya, pemberian materi sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam RPP. Kiranya cukup aja. Silakan ditutup dulu. Nanti Bapak akan komentar setelah Cici memberikan penutupan pembelajaran ini ya. Baik Pak. Ya sudah. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih juga ya, Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Kalau adik-adik semuanya mau mengikuti pembelajaran selanjutnya, bisa keluar grup saja ya, tidak apa-apa. Masih ada mata pelajaran Ya, Bu. Indonesia ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, Bu.
Dadah Ibu. Iya. Bapak sudah selesai, Halo, Pak? Ji? Iya, Pak. Ya, terima kasih ke Pak Supri tuh, Pak Suprianto ya. Iya, Pak. Halo, halo Pak Supri, udah nyambung? Halo, halo, Ji? Iya, Pak. Terkena dari ya. Halo, jaringan aja jelek. Bagaimana, Pak? Oh, halo, Pak Suprianto ya. Terima kasih kepada Pak Suprianto meminta kamu enggak ya, Cici. Bapak sampaikan saja kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru Pomong. Terima kasih atas segala bimbingannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan amal ibadah ya. Karena ini Pak Supriannya enggak nyambung ya. Pak Supri terima kasih. Ya, ada Bapak, kan? terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Pak Supri terima kasih sekali lagi ucapan dari kami semua atas segala bimbingan dan dorongannya kepada mahasiswa kami dari pendidikan ekonomi. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaringan ya, wabarakatuh. jadi. Maaf, Pak, tadi mungkin suaranya tidak jelas dan agak sedikit grogi, Pak. Kenapa ya? Jaringannya jelek ya? Pak Supri tidak terdengar suaranya ya, Pak? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya. Jaringan jelek ya? Tulap-lepan enggak. Di saya Halo? masih bagus, Pak. Nah, tuh ke sini enggak jelas ke sininya. Biar ya gini nanti mulai telepon aja ya. Ke Bapak WA aja. Ini aja sampaikan salam kepada Pak Suprianto. Terima kasih atas bimbingan dan dorongannya ya, gitu ya. Baik, Gitu Pak. aja. Terima kasih juga, Pak. Salam ke Pak Suprianto itu ya, ke Pak Supri. Di videonya ada tapi nggak nyambung gitu ya. Iya, sepertinya suaranya Gangguan. tidak. Iya. Ya itu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik, bagus nah ya pembelajarannya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Bapak. Pak. Bapak. Mohon maaf, Pak, tidak terdengar suaranya, Pak.